itu aja. Kita buka kitab kita dari Daniel. Amin. Semoga ini waktunya Tuhan untuk kita bisa mengerti kitab Daniel ini. Ya. Karena saya yakin dari setiap saat sudah disinggung masalah Daniel, saudaraku. Baik. Daniel 9, kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel, waktunya baik, brother. Waktunya pun sudah Tuhan persiapkan. Daniel 9 ayat yang ke-20 saya baca. Dan sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku, ini Daniel yang menuliskannya. Amin. Seperti kalau saudara menulis sebuah buku, ada pengalaman, maka saudara bilang begini, maka aku berjalan ke sini, aku begini, maka Daniel demikian. Amin. Mendapat sebuah penglihatan, mimpi, mendengar suara, maka dituliskannya di sini. Mimpi, suara, penglihatan itu dituliskannya di sini. Amin. Baik. Ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arah Gabriel. Dan dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Berarti malaikat Gabriel ini tidak sekali dilihat dia, sudah pernah dilihat. Amin. Maka aku lihat lagi, katanya. Apa yang dikatakan Gabriel itu? Ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Berbicara malaikat ini. Dan mengajari dan berbicara. Amin. Semoga Gabriel yang sama hari ini. Mengajar dan berbicara. Baik, saya yakin saudaraku, biarlah Roh Allah membawa kira-kira apa penglihatan Daniel itu hari ini bisa kita lihat. Amin. Haleluya. Baik. Nah, ayat berapa sekarang? 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu. Untuk mengerti. Amin. Daniel udah ditentukan, maka Tuhan Gabriel datang untuk membuka akal budinya. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Tuhan datang bagi kita karena kita sangat dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 24. Apa itu? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus, tempat baitnya Tuhan. Berarti lengkap. Kedatangan Gabriel adalah mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam kerajaan tersebut. Baik. 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Saat firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Perhatikan, sampai kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa,
lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, ya, memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan itu. Wow. Berarti saudaraku, kemusnahan Yerusalem tahun 70 adalah mengawali bahwa akan ada perang terus. Ya. Baik. Berapa sekarang? 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya mau kutipannya, sister. Udah? Udah ada kutipannya? Udah bisa dilihat? Baik. Udah tampil? Udah, baik. Saya bacakan. Dan sebelumnya, ketika saya mengakhiri pada zaman-zaman gereja, saya juga berbicara di sana tentang ke-70 minggu dari Daniel. Langsung mengikuti itu. Perhatikan, sebab itu berhubungan. Dan saya katakan, nah, jika saya mengambil 7 meterai itu, saya akan harus menyelesaikan ke-70 minggu dari 7 Daniel ini. Berarti, kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti arti meterai, tentu kita harus mengerti dulu 70 minggu Daniel itu. Amin? Itu Nabi kita yang bilang, saudaraku. Baik. Perhatikan di situ. 70 minggu Daniel ini untuk menghubungkan dengan meterai. Ingat, ada 2 dari Alkitab yang kita baca pagi ini dan kutipan Van Branham. Saya mau yang 2 ini bisa connect hari ini. Kita lihat. Ya. Saya akan harus menyelesaikan ke-70 minggu dari Daniel ini untuk menghubungkan dengan meterai itu. Meninggalkan satu hal yang masih terbuka. Dan itu adalah pasal ke-5 dari kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan kita akan mengambil itu nanti malam, Reverend bilang. Baik, saudaraku. Kita bisa melihat pagi ini hubungan kitab Daniel dengan meterai. Karena meterai menyatu dengan 7 zaman gereja. Ya. Bisa ngerti? Kata pembukanya ini bisa mengerti? Amin. Perhatikan. Meterai menyatu dengan 7 zaman gereja. Jadi kata lain berhubungan langsung dengan 7 zaman gereja. Sedangkan meterai punya koneksi dengan kitab Daniel. Jadi coba yang 3 ini. Daniel, 7 zaman gereja, dan meterai. Amin. Haleluya.
Baik, saudaraku. Daniel ini ada 12 pasal. Berapa pasal? 12. Mari kita lihat pasal pertama. Pasal pertama di situ ada gelombang pertama pembuangan bangsa Israel ke Babel. Babel itu Irak. Bisa kita baca nanti sehingga ada di situ Daniel punya penglihatan di tepi sungai Tigris. Bisa biar bisa nanti hubungannya. Coba kita lihat dulu di Daniel pasal yang ke-10. Oh iya, Daniel pasal 10. Daniel pasal yang ke-10. Iya, baik. Kalau saya tanya ngerti, bilang mengerti. Kalau belum, tolong agak wajahnya dilainkan supaya saya tahu siapa yang belum mengerti. Baik. Perikopnya di sana, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Sungai Tigris itu ada di Babel, Babel itu ada di Irak. Irak itu adalah tempat lahirnya Abraham di sana. Jadi ada nanti koneksinya. Jadi dengan kata lain, Abraham sudah keluar dari sana, maka dia punya keturunan, maka ada keturunannya namanya Abraham, namanya Yakub. Maka dari Yakub adalah bangsa Israel dan mereka menjadi banyak di Israel, di tanah Kanaan. Tapi satu ketika mereka ditawan lagi, diungsikan lagi ke Babel sana. Dibawa lagi ke Babel mereka. Ya, baik. Mereka sudah dikeluarkan dari sana oleh Abraham dulunya dan Abraham ditunjukkan Tuhan negeri itu, tapi kini mereka dibawa lagi ke sana. Baik, ya kita kembali ke Daniel. Sederhananya sekarang berpikir peristiwa ini di bumi. Amin. Sederhana dulu. Peristiwa ini di bumi, tempatnya sudah saya sebut. Ya, saya sebut tempatnya. Jadi sekarang antara Palestina, Yerusalem dengan Irak, Babylon. Antara itulah sekarang ini. Baik. Nah, dari Yerusalem, perhatikan, oleh karena Israel berdosa sehingga mereka dibuang. Jadi gelombang pertama yang dibawa ke sana dibuang adalah orang-orang pintar, orang-orang yang ternama, ya. Jadi orang-orang yang berpengaruh di Yerusalem, itulah yang dibawa dulu. Kenapa? Karena pasti penjajah itu berpikir, kalau orang pintarnya kami bawa, maka mereka ini sudah mudah kami jajah. Kami minta pajak, kami bilang begini, berarti mereka sudah mudah terjajah. Maka dibawalah gelombang pertama, ikutlah di sana pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, 4 pemuda ini. Amin. Itulah yang dibawa. Ya. Jadi mereka orang-orang ternama. Walaupun mereka orang-orang pintar, orang cendekiawan, orang ternama, tapi lihat, Raja Nebukadnezar ingin mendidik mereka lagi. Maka mereka dibuat kuliah khusus bagi mereka. Tapi perhatikan bahwa mereka pun diberi makanan yang lain. Tapi orang berempat ini tidak mau memakan makanan yang diberikan oleh raja tersebut. Maka tangan kanan raja di bagian makanan itu berkata, nanti kamu jadi kurus. Jadi raja pikir, aku tidak kasih kau makan. Maka dibilang mereka berempat, beginilah itu tuanku. Coba bikin pertandingan antara kami dengan orang-orang yang kau kasih makan itu. Siapa lebih kuat, lebih tangkas, lebih cerdas. Dibuatlah pertandingan, rupanya lebih kuat mereka, lebih tangkas, lebih cerdas. Jadi sehingga pemberi makan itu tidak lagi sanksi kalau dikirim dari istana makanan,
maka dialah yang memakan dengan keluarganya. Enggak diberikan lagi kepada orang itu. Karena orang itu pun enggak ngomel. Dan orang itu pun makin kuat. Ya. Baik minuman, ya, saudaraku. Ya, perhatikan. Nah, di situ satu kali bahwa Raja Nebukadnezar mendapat sebuah mimpi. Mimpinya adalah mimpi monster. Coba, sister. Ya. Inilah mimpinya. Ya, yang dimimpikan dia. Bisa lihat? Mimpinya itu udah bisa? Oh iya. Baik, ini dia mimpinya. Perhatikan dulu itu. Sekarang saya balik mimpinya itu. Ini bisa dihapus tadi? Kira-kira inilah kepalanya itu. Ya? Lihat dulu itu ya. Ya. Oh baik, kira-kira inilah kepalanya itu kan? Baik. Lalu perhatikan, inilah lengan dan dadanya. Begitulah dulu. Inilah lengan dan dadanya. Inilah pinggangnya. Pinggang dan inilah dia. Baru inilah paha dan kakinya. Paha dan kakinya. Jadi kalau saudara lihat gambar ini tinggal dibalik dulu, ditidurkan. Kenapa ditidurkan begini? Karena gambar itu, patung itu adalah gambar waktu. Contohnya, tahun 30 dari atas, 31 ke bawah, 32 ke atas, 33, begitu tahunnya. Amin? Itu gambar tahun, itu gambar waktu itu. Jadi supaya kita gampang mengerti, kita bikinlah waktunya begini ya. Jadi sekarang tinggal saya tidurkanlah dulu. Kira-kira inilah waktunya itu. Nah, inilah waktu. Inilah waktunya. Ya. Jadi inilah mimpi Raja Nebukadnezar di Babel. Ini mimpi dia. Dan kita melihat di Daniel pasal yang ketiga ada perapian yang menyala di situ. Ya, perapian yang disediakan oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena ada pentakbisan patung. Setelah dibuat patung besar, maka disuruhlah orang semuanya untuk datang menyembah dia. Jadi pentakbisan patung itu adalah menjadi ilahnya orang-orang Babel. Ya. Dan kita lihat bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah ilah itu. Itulah di pasal 3. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Raja bingung. Di mana Danielnya? Kok cuma 4 orang? Tapi ketika raja meneropong dari lubang apinya, rupanya dilihat dia ada 4 di situ. Ada 1 malaikat lagi. Saya nggak bicara Daniel itu malaikat. Tapi ketika dia dilihat dari teropong. Kalau saudara pergi ke dapurnya PKS, ada dapur apinya di situ, ya. Saya tanya ini buatan mana? Pernah saya jelaskan, ini buatan Malaysia. Harganya entah 2 miliar dibilang itu. Jadi saudaraku, kalau dimasukkan ke situ katanya kerbau, sebentar aja udah gosok. Dilemparkan begini. Oh iya ya. Tapi ada orang bisa mencek, menteropong api itu nyala atau tidak. Nah perhatikan. Jadi dilemparkanlah ke situ Sadrak, Mesak, Abednego, dan di situ dituliskan bahwa orang yang melemparkan itu pun terbakar. Padahal mereka tidak terbakar. Yang terbakar cuma tali yang mengikat mereka. Rambut mereka pun tidak terbakar di sana. Ya, itulah ketiga pemuda itu yang ada di situ. Nah, itulah
Pasal yang ketiga. Pasal yang keempat adalah direndahkan Tuhan, ya, sehingga dia diungsikan selama 7 tahun, maka dia sama seperti binatang. 7 tahun tidak berpangkas, tidak gunting kuku, selama 7 tahun di sana. Ya, jadi itu makanya kalau orang yang panjang kukunya, berarti itu adalah Raja Nebukadnezar yang dibuang. Karena kukunya panjang-panjang, saudaraku. Ya, selama 7 tahun. Jadi seperti itu. Tapi Tuhan pulihkan dia. Nah, setelah Tuhan pulihkan dia, perhatikan, sehingga Daniel pasal 5 itu adalah akhir dari kerajaan Babel. Karena di Daniel pasal 5 itu ada tulisan di dinding. Ada tangan, perhatikan, tangan seperti ini, hanya tangan aja. Nggak ada badannya, tangan aja di sini. Menulis di dinding begini. Mereka takut semua. Maka dipanggillah Daniel, apa artinya itu? Oh, arti penglihatanmu itu bahwa kau sudah ditimbang, engkau sudah lebih ringan dari debu. Berarti waktunya kerajaanmu akan berakhir. Itulah dibilang di situ. Ya. Nah, jadi itu akhir dari kerajaannya, ya. Dan kita lihat bahwa Daniel pasal 6 bahwa Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi yang memasukkan Daniel ke gua singa bukan Raja Nebukadnezar, perhatikan itu. Bukan. Karena kerajaan Babel sudah berakhir, kini berganti ke kerajaan yang lain. Kerajaan Media Persia. Baik, saudaraku. Amin. Ingat itu, bukan Nebukadnezar yang memasukkan Daniel ke gua singa, tapi adalah kerajaan Persia. Saudara buka pasal yang ke-6. Raja Darius orang Media, ya. Raja Darius orang Media. Kenapa ada gua singanya? Karena dia punya istri, istrinya itu adalah istri sangat kaya raya, maka istrinya itu suka hutan, dibilanglah, buatlah aku taman, maka dibikinlah taman seperti hutan, suraku, dan diambillah segala binatang, dibikinlah di situ, maka ada singa, ada ini, sampai sekarang, kalau orang mau rekreasi ke Irak, perhatikan, sebelah sana, taman itu ada, itu termasuk 7 keajaiban dunia, ada di situ. Ya, sehingga dia punya peliharaan singa, maka ke situlah Daniel dimasukkan. Amin. Haleluya. Perhatikan. Nah, baik. Sekarang Daniel mengartikan mimpi monsternya itu, yang besar itu. Arti mimpinya itu berarti kepalanya adalah patung dari emas. Itulah tandanya kerajaan Babel. Amin. Nebukadnezar. Perhatikan. Berarti ini zaman kerajaan Nebukadnezar. Jadi ini waktunya kira-kira seperti ini. Maka disinilah Daniel masanya dibawa ke pembuangan di zaman kerajaan Nebukadnezar, saudaraku. Baik, saya lihat dulu. Ada tahunnya di situ? Ada tahunnya di situ dibikin? Tahun berapa dibikin? 606 sampai 538. Jadi inilah waktu itu, mulai tahun 606 sampai 538. Kubikinlah contoh, mulai saya anak muda sampai saya tua. Kira-kira itulah waktunya ini, itu contohnya. Bisa tangkap kan? Bisa tangkap, patung itu adalah gambar waktu. Tapi sekaligus patung itu menggambarkan waktu dan siapa yang berkerajaan di bumi ini. Maka perhatikan, itu sudah diberikan penglihatan kepada Daniel. Siapa yang memimpin dunia ini di waktu-waktu tersebut. Amin.
Amin. Haleluya. Senang kan? Senang. Karena Perjanjian bilang bagi mereka tidak dibukakan rahasianya karena sejarahnya belum berjalan. Tapi kalau kita sudah mengerti sejarah, berarti kita tahu bagaimana kedatangan Kristus kalian kedua. Kita belajar itu. Baik. Daniel ini terbagi dua. Pasal 1 sampai pasal 6 itu adalah cerita Daniel. Anak sekolah minggu pun bisanya menceritakan itu. Sadrak Mesak di perapian. Mimpi Nebukadnezar. Daniel di gua singa. Kan begitu. Tapi ketika masuk di Wahyu pasal 7 sampai Wahyu pasal 12 itu sudah sangat sulit betul. Kenapa sangat sulit? Itu adalah penglihatannya Daniel. Kalau di pasal 1 sampai pasal 6 tadi, orang lain yang menuliskan, bukan Daniel. Makanya dituliskan di situ, Daniel dibuang ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi kalau pasal 7 sampai pasal 12, itu sudah Daniel yang menulis. Sehingga dikatakan, aku Daniel, aku Daniel, aku Daniel. Amin? Bisa tangkap? Amin. Haleluya. Ya. Baik, saudaraku. Nah, berakhirlah kerajaan Nebukadnezar. Kenapa? Karena Daniel sudah bisa melihat waktu itu. Dengan kata lain, perhatikan brother sister, di sini Daniel berdiri, dia berdiri di sini, sudah diberikan Tuhan penglihatan kepada dia, apa yang akan terjadi ke depan ini. Amin. Siapa raja yang akan memimpin, bangsa mana, sudah diberikan Tuhan penglihatan apa yang terjadi ke depan ini, saudaraku. Amin. Ya, baik. Bisa tangkap Wahyu, selalu Wahyu. Daniel pasal 1 sampai pasal 6. Amin. Itu sangat gampang dimengerti. Tapi pasal 7 sampai pasal 12 sangat sulit untuk dimengerti. Dan jarang orang yang bisa mengerti. Tapi kita tahu kalau Tuhan membuka pewahyuan, saudaraku. Ya, baik. Nah, kita sekarang perhatikan. Nah, sedangkan lengan dan dadanya ini, disinilah, di zaman kerajaan inilah, Daniel dimasukkan ke gua karena ini adalah kerajaan Media tahun berapa? 538 sampai 330. Jadi berapa tahun? Ini 606 sampai 538 berapa tahun? Hah? 68. Ini berapa tahun? Ke sini. 538 sampai 330. Berapa itu? Ayo, orang matematika, berapa? Ya, 208 tahun. 538 sampai 330, berapa? 208, enggak salah ya? 208. Bahwa Media gabung dengan Media Persia campur Media dan Persia menguasai bumi. Ini menguasai bumi. Amin. Bicara kerajaan bumi ini, brother sister. Ini sejarah. Amin. Jadi sekarang kita sudah maju bahwa Daniel umurnya perhatikan. Di sini lalu dia pun ikut ke sini lagi di kerajaan ini. Di sini dia perhatikan kawan-kawannya dimasukkan ke perapian. Di sini Daniel dimasukkan ke gua singa. Ya. Baik. Nah, kita melihat saudaraku bahwa Daniel kembali sekarang bukan raja itu yang bermimpi. Sekarang Daniel dapat penglihatan. Itulah Daniel pasal 7. Mari buka Daniel pasal 7.
Tolong kasih dulu mic satu bisa membaca. Ada mic di sini. Oh ya. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Daniel 7 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Di mana dia bermimpi? Di sini apa di sini? Di kepala mas, yaitu kerajaan Babel. Amin. Berarti sebelum dia dibuang ke gua singa, dia mendapat penglihatan. Baik, terus brother. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Ya. Berkatalah Daniel, demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Iya. Ayat 3. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ada 4 binatang naik dari laut ketika angin menggoncang laut itu. Amin. Coba kalian bayangkan dulu air di dalam baskom digoncang. Maka melompatlah dari situ 4 ekor ikan. Tapi beda ikannya. Satu ikan sapu-sapu, satu ikan limbat, 4 ikan. Jadi bayangkanlah seperti itulah ini dulu kan. Maka melompatlah dari situ ada 4 kerajaan. Kirim brother ke belakang aja. Ayat yang ke-4 sampai ke-6. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus... Sebentar brother. Aku mau gambarnya itu aja sister, tunjukkan. Itu dia. Kan ada di sampingnya. Coba kayaknya lebih mantap dari gambar yang satu lagi. Ada gambar satu lagi. Mohon sabar ya, ditunggu ya. Ini dia. Agak samar gambar yang di samping itu. Bisa lihat kan? Ya kan? Bisa? Yang pertama yang di atas, di kepala itu. Itulah yang dibacanya ini. Itulah binatang yang keluar dari laut. Sedangkan patung itu adalah mimpinya Raja Nebukadnezar. Ya, oke, brother. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, Ya. di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macam tutul, pada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ya, terus? Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukan, dan sisinya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ya. Udah? Dan kepadanya ayat berapa sekarang? Oh, ayat 8. Iya, baik. 1, 2, 3. Oh, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu ayat 7 kan? Tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan. Amin. Dan dahsyat. Ada 3 binatang, ayat 4, 5, 6, itu binatangnya dikasih tahu. Ya kan? Pertama, singa, sayapnya Raja Wali. Kedua adalah beruang. Dan yang ketiga apa dikatakan tadi? Macan tutul.
Tapi ada binatang yang keempat yang menakutkan. Cuma itu yang dibilang di situ. Enggak disebut apakah itu kucing, enggak disebutkan, ataukah itu pig atau dog atau yang lain, enggak disebut di situ. Tapi disebut menyeramkan. Ya. Baik. Sekarang ayat 8. Coba. Ayat 8 bisa. Ya. Coba brother. Ayat 8. Ayat 8 aja, silakan. Ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk-tanduk lain yang kecil dahulu itu, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk-tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Ini masih ciri-ciri binatang yang keempat itu, tapi tidak disebut bagaimana nampaknya binatang keempat itu. Amin. Haleluya. Baik. Ayat 9. Coba. Ayat 9 kasih Daud. Sementara aku terus melihat tata-tata diletak, lalu duduklah yang lanjut usia. Pakailah ia putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari segala api yang dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Nah, di ayat 9 ini sudah beda. Kalau di ayat 4, 5, 6, 7, 8 itu ada 4 binatang. Tapi ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10 sama-sama. 1, 2, ya. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya 1000 kali beribu-ribu, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan Daniel bermimpi di sini. Perhatikan, brother sister. Amin. Tapi kepada dia sudah diperlihatkan apa yang terjadi di sini. Bahkan sampai di sini di kerajaan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan itu. Kursi tahta-tahta udah diperlihatkan kepada dia di sini. Wow. Mengagumkan. Sehingga Nabi kita berkata, kitab Daniel itu adalah mengagumkan. Sudah diperlihatkan di situ. Jadi kalau perhatikan, kalau kita bisa mengerti dan Roh Allah yang datang mengunjungi Daniel mengunjungi kita, maka kita seolah-olah memandang juga, amin, peristiwa yang ada di depan. Amin, amin. Haleluya. Ya, baik saudaraku. Ya. Udah selesai? Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amin. Perhatikan. Sekarang. Dari sistem ini perlu. Nubuatan yang dinubuatkan kepada Daniel belum terjadi masanya Daniel, tapi sekarang masa kita sudah terjadi. Maka nubuatan itu, perhatikan, pasal 7 tidak terus pasal 8, tidak terus pasal 9, tidak 10, tidak 11 dan tidak 12. Karena nubuatan ini tidak seperti ceritanya Abraham. Bisa tahu? Abraham keluar bersama Lot. Pasal ini begini, sambung menyambung. Perhatikan. Tapi nubuatan ini tidak seperti itu. Amin. Makanya perhatikan, sambungan pasal 7 kadang di pasal ini, Wahyu pun begitu. Kitab Wahyu pun begitu. Dan perhatikan, peristiwa itu, perhatikan,
ada peristiwa itu seperti ini. Ini hanya 68 tahun, ini 208 tahun. Jadi peristiwa itu ada yang panjang. Tapi nubuatan itu juga ada yang pendek. Dan nubuatan itu juga ada yang overlap. Tahu overlap, brother sister? Bisa terjadi sama-sama di sini. Overlap namanya begini. Amin? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang overlap. Dan lihat nubuatan itu tidak berantai seperti ini. Tidak seperti cerita, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Ya. Tangkap dulu itu. Amin? Baik, saudaraku. Sudah selesai pasal yang ke-7? Amin? Selesai dulu pasal yang ke-7. Baik. Sekarang ada 2 kerajaan lagi di sini. Pertama adalah Daniel, Babel, Media Persia, dan yang ketiga coba patungnya lagi, sister. Baik. Kita masuk, coba Wahyu pasal 9. Daniel pasal 9. Doanya Daniel, perhatikan. Doa Daniel ayat, coba brother, dibaca. Ayat 1, ayat 2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdin. Perhatikan, ini sudah beda lagi. Ini sudah waktu zaman raja apa ini? Ahasuerus. Darius, anak Ahasuerus dari keturunan orang Media Persia. Masih tetap gabungan pemerintahan Media Persia. Amin. Tapi orangnya sudah beda. Ini sudah bicara di Benteng Susan. Tahu Benteng Susan? Benteng Susan di mana Raja Ahasuerus memilih ratunya yang bernama Esther. Amin. Ayo brother. Jadi saudara sudah bisa lihat sekarang sangkut pautnya antara Ahasuerus dengan kitab Daniel ini, saudaraku. Ya. Jadi dengan kata lain, saudaraku, maka di sini perhatikan, orang Israel, orang Yehuda menjadi tangan kanan raja. Kenapa? Karena anak daripada si Esther, bukan anak kandungnya, menjadi raja lagi di situ. Sehingga bagaimana, saudaraku? Nah, sementara ketika bangsa Israel terbuang, saudaraku, mereka terbuang, maka mereka dipulangkan ke kampung halamannya, tapi banyak orang Israel yang tidak mau pulang. Sehingga itulah menjadi siapa bapak tuanya si Esther namanya? Si Mordekai kan orang Israel. Maka masih tinggal di benteng Susan mereka, ya, di sana. Dan termasuk Daniel pun tidak ikut pulang. Kalau saudara baca, apakah Daniel pulang? Enggak. Tetap dia ada di situ. Tapi perhatikan, brother sister, yang penting dia ada di kerajaan ini, dipakai dia menjadi tangan kanan raja. Masuk ke sini, dipakai juga dia menjadi tangan kanan. Masuk ke sini, dia tetap tangan kanan. Dengan kata lain, siapapun pemimpinnya, saudaraku,
Tapi Daniel tetap dipakai Tuhan menjadi tangan kanan. Kenapa? Karena dia pintar, jujur, bertuhan. Amin. Dan dia ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Daniel dari pemuda sudah mengalami hal yang demikian. Amin. Biar gampang, dunia ini bayangkanlah dulu nih seperti Indonesia. Amin. Tapi dunia presiden pertama si Soekarno, kira-kira begitulah dulu ini. Amin. Di sini baru ganti lagi ganti lagi Manji tadi tapi ini bicara dunia, bukan bicara Indonesia. Ini bicara dunia. Saya rasa orang tua pun udah bisa gampang mengerti. Ya, baik. Nah, lanjut, brother. Pada tahun yang pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ya, terus? Lalu aku mengarahkan mukaku ke tempat Tuhan, kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Baik. Jadi kembali Daniel mendapat sebuah penglihatan di Wahyu pasal 9 itu. Daniel. Tapi Daniel, saudaraku, perhatikan, waktu itu dia menjadi lemah, lesu, dan tak berdaya. Dia lemah, lesu, dan tak berdaya. Kalau saudara baca ayat yang ke-12, ayat 12, coba, Sister Ceria, di sebelah kanan. Ayat 12, coba dibaca, ayat 12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, Ya. seperti di Yerusalem. Ya, terus. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Ya, baik. Nah, jadi ini adalah penglihatan Daniel, saudaraku, kembali. Dan di saat itulah, seperti yang kita baca tadi, bahwa malaikat Tuhan datang mengunjungi dia, memberikan waktu kepada bangsa Israel dari sejak mereka ada di situ sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Perhatikan, kedatangan Kristus yang kedua. Baik, saudaraku. Nah, Wahyu pasal 8, Daniel pasal 8. Sebelum saya kasih tahu apa arti domba jantan dan kambing jantan, saya mau penglihatan seperti tadi. Ayat yang ke-5, coba dibaca 5, Sister Ceria. Tetap Ya, Daniel 8 ayat 5. 5. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ya, terus. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Ya, terus. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Baik, Sister. Wahyu berapa itu tadi yang kita baca? Daniel 8. Di Daniel 8 ada penglihatan Daniel, ada domba jantan dan ada kambing jantan. Domba jantan dan kambing jantan itu, domba jantan itu adalah kerajaan Persia,
Sedangkan kambing itu adalah kerajaan Yunani. Yunani, saudara buka sejarahnya, di sini rajanya Alexander Agung. Dia mati dalam usia 31 tahun, maka dia dijuluki istilah Alexander Kambing. Karena dia adalah seperti kambing, kambing menanduk. Dia usia 31 tahun mati, dia mati mabuk karena dia bisa memimpin kerajaan tapi dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, dia bisa mati mabuk usianya 31 tahun. Itu adalah kerajaan Yunani. Yunani. Coba tahun berapa ini? Kerajaan Yunani? Lihat di gambar itu. 331 sampai 331 berapa tahun itu? Berapa tahun? Hah? 85? 185? Udah pas? 185 185 tahun Yunani memimpin dunia ini. Saudaraku, ini adalah Daniel pasal 8, di situ ada 2 binatang, yaitu kambing, domba dan kambing di situ. Perhatikan saudaraku. Iya. Nah, ini masing-masing berperang antara satu sama yang lain. Tapi itu bukan perang manusia, itu namanya perang Tuhan. Wahyu 10, Daniel 10. Operasi dulu sebentar lidah ini. Daniel 10. Iya. Ini penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia. Ya. Sebentar, brother sister. Bicara kerajaan ini, itu bicara merajai berapa negara. Dari India sampai ke Ethiopia. Jadi dengan kata lain itu bukan bicara satu negara, banyak negara tapi dialah pemimpinnya. Sekarang tidak boleh lagi begitu, penjajah. Tapi sekarang masih terselubung. Kenapa terselubung? Masih ada blok barat dan blok timur. Samanya itu, tapi agak terselubung dibikinnya. Iya kan? Jadi dulu ini pun bicara seperti itu. Ethiopia, India, semuanya menjadi satu kerajaan. Pemimpinnya Nebukadnezar lah. Media Persia itulah pemimpin yang kita baca tadi. Yunani pun seperti itu. Namanya Yunani tapi kerajaannya sudah banyak. Ya, negara-negara yang dirajai sudah banyak. Saudaraku, itulah tahun ini. Tahun ini tahun sebelum Yesus lahir. Brother sister, ini masih bicara sebelum Yesus lahir. Iya. Baik. Nah, ada penglihatan, saya dikuatkan ayat ini, saudaraku. Coba ayat 17 kita lihat. 10, 17. Daniel 10 ayat 17. Mulai benar bilang Daniel ini. Daniel 10 ayat 17. Coba dibaca. Gantian sister yang di sampingnya. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Ya, jadi ketika dia mendapat penglihatan, dia bicara dengan Tuhan, perhatikan tenaganya Daniel habis. Ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ya, amin. Memberikan aku kekuatan. Tentu kekuatan untuk mengerti firman itu. Amen. Baik. Ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata,
Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Ya, terus? Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Perhatikan saudaraku. Ayat 20, mari sama-sama kita baca. Lihat dulu masing-masing. Ayat 20 sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Lalu katanya, tuh, sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin. Amin. Berarti saudaraku, maksudnya 4 kerajaan ini berperang ke sini, maka habislah ini. Ini berperang ke sini, habislah ini. Ini berperang ke sini, habislah ini. Itu adalah peperangan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan itu. Jadi perhatikan, ketika Mikael bersama Daniel berbicara dengan dia, maka dikatakan, aku Mikael, sebentar lagi aku akan pergi kemana? Ke sini untuk berperang melawan orang Persia, kan begitu tadi. Amin. Haleluya. Jadi saudara udah tahu perang Tuhan? Perang Tuhan memakai manusia yang dipakai, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Haleluya. Supaya apa, brother sister? Supaya nubuatan Daniel bisa tergenapi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi bicara perang Tuhan, saya mau kita bisa melihat akan hal itu. Sehingga kita bisa lihat bahwa Tuhan berperang sekarang ini. Menggenapi supaya kerajaan itu berdiri. Haleluya. Ya. Baik. Nah, kita lihat. Tadi kita kembali ke Wahyu pasal Daniel pasal 7. Kita kembali ke Daniel pasal 7. Wow, ini menarik ini. Masih setengah jalan ini. Masih sampai di sini. Belum lagi ke 7 meter ke sini. Ya, puji Tuhan. Si jam 12. Kira-kira jam 2, jam 3 selesai. Amin. Iya. Tadi setelah 4 kerajaan itu, maka berdirilah kerajaan Allah. Kerajaan 1000 tahun. Perhatikan saudaraku. Daniel berusaha untuk melihat binatang yang keempat itu. Berusaha dia. Makanya ayat 11, perhatikan. Ayat 11 dari 7, Daniel 7 ayat 11. Coba dibaca lagi. Yang di sampingnya. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Amin. Aku terus melihat apa? Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Kerajaan yang keempat itu sombong. Maka Daniel ingin memperhatikan sampai kepada kehancurannya. Terus ayat berapa? 12, iya. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Perhatikan. Jangka waktu pemerintahan itu sudah ada waktunya. Mereka semuanya akan tercabut, akan selesai. Waktu yang ditentukan Tuhan supaya kerajaan Tuhan berdiri. Terus, brother, sister. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Amin. Terus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus. Lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Amin. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Itu adalah kerajaan. Ayat 9 dan ayat 10. Amin. Haleluya.
Tapi Daniel pengen terus. Apa binatang yang keempat itu? Terus sambung yang di sampingnya ayat berapa sekarang? 15. Iya. Coba disambung 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu Gelisahkan aku. aku. Ya, sangat gelisah dia. Terus ayat 16. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Ya, ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Perhatikan, Daniel ingin dan pingin terus. Maka dia menjumpai salah seorang supaya dia pingin mengerti lebih lanjut apa artinya itu. Amin. Haleluya. Ayat 18 disambung sampingnya. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Lalu, Ayat 19 ya. lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, Ya. yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisa dengan kakinya. Ya, terus Dan tentang ke-10 tanduk yang coba ada, ayat 23 saja, 23. maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan merembukannya. Ya, perhatikan. Kalau kita membaca Daniel ini, perhatikan, maka dia tidak bisa melihat dan menjelaskan tentang binatang yang keempat ini. Baru, perhatikan, baru Tuhan memberikan binatang keempat itu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Siapa sebenarnya binatang yang keempat itu? Amin? Ini udah jelas. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Coba. Bikin tandanya di Daniel itu karena kita akan kembali ke Daniel. Wahyu 13. Baik, Wahyu 13. Mari perhatikan sama-sama. Satu orang membaca, perhatikan sama-sama. Coba dibaca. Wahyu 13. Rocker ke depan aja. Ya, sister. Perhatikan. 1, 2, ya, baca. Wahyu 13 ayat pertama. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Amin. Tadi keempat binatang itu keluar dari laut oleh karena guncangan apa? Oleh karena guncangan apa? Guncangan angin. Amin. Ini binatang yang keluar dari laut. Silakan, sister. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat ke-10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terus? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Terus? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Lengkap kan? Tadi ada 4 binatang di situ. Penglihatan Daniel. Perhatikan di situ. Yang di atas itu singa. Terus habis singa apa lagi? Beruang. Macan tutul. Maka binatang yang keluar dari laut itu satunya dilihat Yohanes. Tapi kekuatan mereka semua ada di dalamnya. Binatang itu. Sekarang udah jelas binatang itu apa? Apa tadi? Naga kan begitu tadi. Amin. Udah jelas binatang itu naga. Tadi Daniel masih pengen melihat, saudaraku. Tapi dia tidak disebutkan.
Pertanyaannya, apakah Daniel tidak melihat? Oh, dia melihat, tapi tidak diizinkan Tuhan untuk bicara naga di situ. Amin. Tapi lihat di dalam kitab Wahyu, langsung dibuat di situ naga. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi baik. Nah, kerajaan Yunani, perhatikan, hancur maka digantilah dengan kerajaan kekaisaran Romawi. Inilah kekaisaran Romawi, maka perhatikan, inilah kekaisaran Romawi yang sangat bengis. Di situ, maka di zaman kekaisaran Romawi lah digenapi Daniel pasal 7 yang kita baca tadi. Mari kita kembali ke Daniel. Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 ayat 25. Saya mau Diaken bacanya dulu. Kasih mic-nya sama Diaken dulu. Dibaca pelan, brother. Daniel 9 ayat yang ke-25. Atau tolong baca mulai ayat 24, brother. Daniel 9 mulai ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Perhatikan, waktu yang ditetapkan bagi Israel mulai dari sini, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua, di sini sudah ada 70 kali 7 masa. Itulah yang ditentukan waktu mulai dari peristiwa Daniel sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Waktunya sudah ada 70 kali 7 masa. Berarti ini adalah minggu ke-70, 1 minggu ada 7 tahun. Kita udah baca dulu itu. Berarti 70 kali 7 sama dengan 490 tahun. Terus brother, ya. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Berapa? 7 kali 7 masa. Berarti 7 kali 7 masa. Itu tadi kan? Ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa. Berarti 62 tambah 7 69. Berarti 69. Padahal waktu yang ditetapkan adalah 70. Berarti di sini 69. Amin. Berarti 49 kurang 7 berapa itu? 42. Hah? 42. 42 tak? 420 tak? Berarti sudah perhatikan. Berarti dari sini sampai ke seorang raja disingkirkan ada waktunya 69. Ini. Terus berarti baca. Ulangi ayat 26. 25. 25, ya.
Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ya, Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali ya, dengan tanah lapang dan paritnya, ya, tetapi dengan di tengah-tengah kesulitan. ya. Perhatikan, saudaraku. Nah, 69, maka seorang yang diurapi datang. Saya buatlah di sini, datanglah Mesias di sini. Bisa lihat semua kan? Amin. Sekarang kita mau masuk ke 7 zaman gereja dan 7 meterai. Amin. Perhatikan saudaraku. Nah, sedangkan raja ini tadi, raja yang di sini, maka dikatakan patung itu hancur oleh karena batu yang menimpa turun dari sorga menghancurkannya. Itu dilihat oleh Daniel. Amin. Haleluya. Berarti kerajaan Tuhan sudah berdiri. Amin. Kenapa? Karena kita lihat waktu Yesus lahir, siapa yang menguasai Yerusalem? Romawi. Yang menyalibkan Yesus seorang yang diurapi tapi disingkirkan, kan begitu tadi? Yang menyalibkan adalah Romawi. Jadi dengan kata lain, habis Yunani sudah Roma. Berapa tahun? Lama ini. Amin. Saudara perhatikan itu. Sampai kedatangan Kristus dan seorang yang diurapi disingkirkan. Perhatikan brother sister. Disinilah kesalahan banyak orang yang bisa mengetahui tentang Daniel di sini, tapi mereka tidak tahu kaitan Daniel sampai kedatangan Kristus yang kedua. Karena memang Daniel di sini bisa melihat bisa melihat sampai ke sini. Kerajaan batu utama sudah berdiri. Amin. Tapi perhatikan, bicara Wahyu 12, bicara di sini. Kedatangan Kristus kali yang kedua, karena di situ sudah bicara 3,5 tahun, brother sister. Jadi dengan kata lain, bahwa perhatikan, 7 zaman gereja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu tidak bisa dilihat Daniel di nubuatannya. Sampai ke kedatangan Kristus kali yang kedua. Tapi kedatangan Kristus di sini, kedatangannya akhir zaman di sini, bisa dia lihat. Amin. Perhatikan. Jadi dengan kata lain bahwa kitab Daniel ini, saudaraku, menerangkan tentang akhir zaman. Tapi akhir zaman ada 2. Akhir zaman perjanjian lama dan akhir zaman kita sekarang. Amin. Jadi batu utama itu sudah jatuh dari sorga, menimpa 4 kerajaan ini, maka kerajaan sudah berdiri di muka bumi ini. Amin. Tapi Daniel nggak bisa mengerti. Kenapa aku masih di sini kalau kerajaan sudah berdiri? Siapa Yesus? Adalah raja. Siapa yang lahir di sini, yang disalibkan di sini? Adalah raja. Amin. Setelah Yesus terangkat ke sorga, perhatikan, maka dia mencurahkan rohnya kepada gerejanya. Dan gerejanya lah kerajaannya. Jadi berarti dengan kata lain, kedatangan Kristus yang pertama, perhatikan, sudah berdirinya kerajaan di muka bumi ini. Tapi lihat, di dalam gerejanya. Makanya kita sekarang ada di tempat-tempat surgawi. Kita ada di daerah kekuasaannya, di daerah kerajaannya. Amin. Dan perhatikan, daerah kerajaannya itu sudah ada di 7 zaman gereja sampai kerajaan fisik itu, kerajaan 1000 tahun berdiri di muka bumi ini. Kenapa tidak di sini berdiri, brother sister? Karena ada nubuatan. Nubuatan apa? Esther, Rahab, amin, bangsa kafir di sini. Jadi dengan kata lain, sampai dia disingkirkan ada jedah di situ. Jedah, berhenti. Jadi jedahnya itu, maka disitulah perhatikan
7 zaman gereja, disitulah meterai. Saudaraku. Tapi bagi mereka tidak dibuka. Baik. Coba kita lihat. Wahyu Yesus Kristus bisa dibuka, sister, dari judulnya Wahyu Yesus Kristus, tapi itu ada di table saya rasa, enggak di message hub. Wahyu Yesus Kristus. Ada bisa lihat? Belum saya dapat. Wahyu Yesus Kristus. Saya tolong dibaca dulu. Paragraf 100, tolong dulu dibaca kutipannya. Yang di situ siapa? Oh, diaken aja. Ada di situ. Ya, paragraf 100. Wahyu Yesus Kristus, paragraf 100. Nah, sekarang penyingkapan selubung. Kata Yunani, sesuatu yang disembunyikan. Ya, terus. Penyingkapan Kristus. Sekarang ayat selanjutnya kita temukan dalam ayat yang kedua. Ayat yang ke-1 adalah penyingkapan Kristus, wahyu atau pembukaan. Oh, betapa zaman terakhir dan kedatangan Tuhan itu ditutupi dari para rasul. Mereka menanyakan pertanyaan itu, tapi hanya satu yang hidup untuk menerima wahyu itu. Dan tetap saja ia tidak memahaminya karena sejarahnya belum terjadi. Perhatikan, brother sister. Hanya satu orang yang bisa mengerti siapa itu, Yohanes, pewahyu dari murid-murid itu. Karena kepada dia diwahyukan. Amin. Kenapa tidak bisa mengerti mereka? Kenapa? Karena sejarahnya belum terjadi. Amin. Jadi untuk apa saudara belajar sejarah ini? Supaya kita mengerti, haleluya, tentang kedatangan Kristus. Kan dikatakan bagi mereka tetap tidak disingkapkan karena sejarahnya belum terjadi. Haleluya. Bagi saudara semua sudah terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Terus brother, terus. 102. Sekarang, sejarah dari kitab ini atau konteks dari kitab ini ditunjukkan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil yang ada pada waktu itu. Ini ditunjukkan kepada ketujuh jemaat itu. Ada lebih dari 7 jemaat pada waktu itu. Tetapi masing-masing dari jemaat-jemaat itu sangat penting. Sangat penting karena karakter jemaat itu yang akan mengikutinya sepanjang zaman. Perhatikan. Nah, sekarang kita sudah masuk sejarah ini. Sekarang mau ke sejarah 7 zaman sejarah ini. Karena kita sekarang ada di sini. Amin. Berarti ada 2 sejarah. Perhatikan. Kedatangan Kristus yang pertama, perhatikan, membagi sejarah menjadi 2 sejarah, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua menghapus semua sejarah. Gak ada lagi sejarah kan? Kalau dia datang kali yang kedua. Terus, Daril. Sangat penting karena karakter jemaat itu yang akan mengikutinya sepanjang zaman. Amin. Karakter dari jemaat itu seperti jemaat Efesus. Ya. Ia memiliki sebuah karakter. Smyrna, Pergamus, dan seterusnya. Philadelphia, masing-masing dari jemaat-jemaat itu mempunyai sebuah karakter di dalamnya. Ya. Yang akan muncul kembali dalam zaman-zaman yang akan datang. Ya. Oh, kalau saja Anda dapat. Adakah orang yang dapat melihat penerapan rohani dari kitab suci ini dan kemudian dapat mengatakan bahwa itu tidak diilhami? Ya. Tindakan Anda sendiri, motif itu, tujuan-tujuan dari orang-orang itu
Wah, itu membuktikan bahwa kitab suci ini diilhami untuk melihat bagaimana Allah menggunakan hal-hal itu, hanya apa yang Anda lakukan. Berikut ini adalah sebuah kiasan tentang sesuatu. Terus brother. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Ya udah. Ya, baik. Jadi dengan kata lain, dibuka tadi bahwa 7 gereja ini ada. Lebih lagi dari 7. Bukan hanya Efesus, Smyrna, Pergamus, yang lain. Bukan hanya, masih ada gereja Rom, Korintus, Galatia masih ada kan? Tapi keistimewaan diberikan ke 7 gereja ini adalah sebagai nubuatan bahwa karakter-karakter mereka masing-masing akan dinyatakan, diekspresikan kelak kemudian. Amin. Yohanes mendapat wahyu di sini tentang 7 zaman gereja ini. Saudaraku, perhatikan. Nah, tapi mereka di zaman itu tidak mengerti karena sejarahnya belum selesai terjadi. Sekarang sejarahnya sudah terjadi, maka saudara harus mengerti. Amin. Haleluya. Kenapa saudara harus mengerti? Karena 70 minggu Daniel, perhatikan. 70 minggu Daniel ini sampai kedatangan Kristus kali yang kedua sudah akan selesai. Jadi waktunya sekarang kita bisa mengerti dan bisa melihat, brother sister, karena kerajaan Tuhan secara fisik. Nah, perhatikan. Daniel tidak bisa meneropong tentang yang di sini, tapi perhatikan, di sini masih ada 2 kerajaan, kerajaan bumi dan kerajaan sorga. Amin. Ada mempelai, ada presiden, ada mempelai, ada presiden. Tapi di balik kerajaan dunia ini, itu semua setan bekerja di baliknya. Berapa yang bilang? Amin. Dengan kata lain, di sini sekarang kerajaan Tuhan dengan kerajaan setan. Kerajaan Tuhan dengan kerajaan setan. Amin. Saudaraku, perhatikan. Apa yang dilihat Daniel tadi? Di Daniel pasal 7 itu. Sampai tiba masanya, maka yang lanjut usia itu menetapkan satu kerajaan di muka bumi ini. Kerajaan setan tidak ada lagi, saudaraku. Tapi yang ada hanya kerajaan Allah sendiri berdiri di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan, di akhir zaman di sini, batu utama itu, saudaraku, dan saya yakin, penglihatan Daniel itu tidak salah. Memang batu utama itu sudah berdiri di dalam diri mempelai wanita masing-masing di zaman ini. Haleluya. Nah, perhatikan. Inilah jedah tadi sampai dibangun paretnya di sini, sampai seorang yang diurapi disingkirkan, berarti Yesus disalibkan. Amin. Ada berapa dikatakan? Ada berapa minggu tadi? 69 minggu. Supaya jebol 70, tinggal satu minggu lagi. Berarti 7 tahun. Perhatikan, dari saat surat itu dikeluarkan, maka perhitungan itu sampai kepada pembaptisannya Tuhan Yesus. Bukan sampai kelahiran, bukan brother sister. Sampai kepada pembaptisan Tuhan Yesus. Karena waktu Yesus dibaptis, maka 3,5 tahun atau setengah minggu dia melayani. Maka disitulah jeda sementara, karena Israel menolak Mesias mereka, maka ada jeda untuk mereka. Amin. Haleluya. Maka di jeda itulah, disinilah terjadi 7 zaman gereja. Saudara ada di posisi yang terakhir. Amin. Alkitab mencatat, saudaraku. Ya, baik. 70 minggu, sister. Terserah, mau di message hub, mau di the table, itu sudah sama-sama diterjemahkan. 70 minggu. 70 minggu Daniel.
paragraf 171 atau 89 dalam kurung 171. Perhatikan saudaraku. Apa yang terjadi di zaman kita terakhir ini, di zaman Laodikia ini? Coba dibaca, brother. Dari buku dari Mesesap, Minggu Daniel yang ke-70, kurung 89. Bukan, kurung 171, 89. Oh. Iya. Bulan 1 tahun 71. Tanggal 1. Ya. 89 kurung 171 Ya. dari Mesesap. Nah, kedua nabi ini, apa yang akan mereka lakukan? Itu adalah Musa dan Elia. Mereka akan tampil ke permukaan. Mereka akan memberitahu orang-orang Yahudi itu akan kesalahan mereka. Dan dari kumpulan Yahudi itu, yang ada di sana sekarang adalah 144.000. Ya. Allah akan memanggil dengan nabi-nabi ini. Apakah itu? Perhatikan. Terus. Roh Elia yang dari gereja bangsa kafir ini akan berlanjut terus masuk ke gereja Yahudi. Perhatikan saudaraku. Roh Elia yang ada di zaman Laodikia ini maksudnya akan berlanjut terus ke orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mengambil 144.000 orang. Ini bukan bicara fisik, bicara pelayanan. Pelayanan Elia, saudaraku. Nah, kita sekarang ada di situ. Amin. Nah, ketika itu selesai, maka dia akan kembali ke sana untuk mengambil 144.000, menggenapkan ke-70 minggu 70 minggu Daniel yang sudah diperlihatkan kepada Daniel, brother sister. Haleluya. Lihat, kalau perang Tuhan di sini, perang Tuhan di sini, supaya penglihatan itu terjadi, bagaimana dengan perang yang ada di sini? Perang dunia pertama, kedua, itu saya katakan itu adalah perangnya Tuhan. Amin. Tadi apa dikatakan? Sementara Mikael di sini bersama Daniel. Sementara Mikael di sini bersama bicaralah kita Daniel. Maka kata kita, sebentar lagi aku sudah akan pergi ke sana melanjutkan perang, kan katanya tadi di Daniel tadi. Amin. Berarti Tuhan sudah tentukan kalau perang siapa yang mau menang, siapa yang kalah. Haleluya. Perhatikan. Terus brother. Roh Elia yang dari gereja bangsa kafir ini akan berlanjut terus masuk ke gereja Yahudi. Ya. Terus berjalan masuk dan memanggil Musa bersama dengannya. Terus. Haleluya. Anda memahaminya? Dan dia akan mengkhotbahkan pesan Pentakosta yang sama. Amin. Kepada orang-orang Yahudi itu. Amin. Pesan yang sama yang saudara yang dikhotbahkan bagi kita, pesan yang sama mereka terima. Terus. Bahwa mereka sudah menolak Mesias. Amin. Anda memahaminya? Itu akan merupakan pesan Pentakosta yang sama. Ya. Yang akan dikhotbahkan oleh orang-orang Yahudi ini kepada mereka. Ya, terus. Dan mereka akan sangat membenci orang-orang Yahudi itu. Hingga mereka akan membunuh mereka. Ya. Dan mereka dibenci oleh segala bangsa. Ya. Dan di pertengahan minggu itu, karena hal itu mereka sudah membangkitkan 144.000 yang perkasa itu. Ya. Mereka memiliki Roh Kudus. Dan saudara, Anda berbicara tentang melakukan mujizat-mujizat, mereka melakukannya. Mereka menutup langit dan tidak turun hujan pada hari-hari mereka bernubuat. Ya. Memukul bumi dengan malapetaka sesering mungkin yang mereka kehendaki. Ya. Mereka mengirimkan malapetaka dan sebagainya. Mereka akan memberikan orang-orang Romawi itu suatu jalan yang sukar untuk dilalui. Ya, terus. Tetapi akhirnya mereka akan dibunuh.
Allah kita adalah Allah yang mengerikan ketika dia marah. Ya, terus. Tetapi ingat, itu adalah pada minggu yang ke-70. Perhatikan brother sister. Tetapi ingat itu adalah pada minggu yang ke-70. Jadi sebelum minggu yang ke-70, saya mau, kerajaan itu sudah berdiri di dalam hati kita. Amin. Kenapa perlu belajar sejarah ini? Brother sister, perhatikan. Nanti bisa dibaca lagi kalau memang bisa sama dibaca. Saya sampaikan dulu. Ini kutipannya Brother Branham. Perhatikan. Sejarah yang sama di kedatangan Kristus yang pertama, akhir zaman yang pertama, maka akan sama seperti itu juga kedatangan Kristus yang kedua. Jadi berarti kalau saudara mengerti sejarah Daniel ini, berarti saudara gampang melihat bahwa ini sudah adalah zamannya Tuhan mau mengangkat mempelai. Amin. Karena di zaman ini, saudaraku, di zaman kekaisaran ini, ada seorang kaisar. Saya lihat dulu, saudaraku. Ya, maklum udah orang tua. Iya. Saya akan coba lihat kalau bisa saya temukan. Iya. Oh, bisa saya temukan. Saudara yang bisa buka YouTube, buka nanti. Ada namanya Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes, di sini seorang kaisar, adalah kaisar yang sangat jahat. Membunuh orang Israel banyak di sini, bahkan di bait suci dipotong babi di situ dan mereka berpesta di bait suci itu. Sebelum itu dihancurkan. Amin. Haleluya. Siapa tadi namanya? Antiochus Epiphanes. Itu namanya di sini, saudaraku. Amin. Tapi di sini namanya antikris. Sama, brother sister, perhatikan. Berapa yang bilang sama, saudaraku, pola yang sama. Amin. Sebelum batu utama itu turun, menimpa semua kerajaan ini, perhatikan, maka polanya sama. Itu makanya perlu kita belajar kitab Daniel itu. Amin. Sama halnya, brother sister. Perhatikan, ini dan ini, maka Babel itu akan berdiri lagi sekarang, dan Babel itu akan mendapat kekuatan yang sangat kuat. Akan menyatu. Apa penyatuannya? Babel, Media Persia, Yunani akan menyatu. Satu. Kerajaan ini sekarang masih ada berdiri, brother sister. Nanti kita di pelos bisa saya sampaikan. Tapi lihat, kerajaan itu semua menunggu datangnya kerajaan yang ini sekarang di sini dan memberikan semua tenaga kekuatan kepadanya. Bukankah demikian tadi apa yang di Wahyu 13 itu? Singa, beruang, macan tutul, amin. Semua memberikannya kepada naga tersebut. Amin. Haleluya. Baik. Coba diteruskan, brother. Tetapi ingat. Enggak, ada. Sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan. Ya. Disitulah di mana kita melihat dia. Dia gereja, terus. Kembali ke bait suci milenium di sini di akhir dari zaman Yahudi. Ya. Yang diurapi. Disinilah dia datang menunggang di atas seekor kuda putih. Mereka mengikuti dia di atas kuda-kuda putih. Kuda kuasa, berpakaian putih, darah atau jubah yang telah dicelup ke dalam darah. Amin. Siapa itu? Gereja, saudara. Disinilah kita yang berpakaian putih. Wanita dikatakan. Amin. Haleluya. Karena kita adalah ditentukan. Masih ingat di hari Jumat itu? Kita sudah dipredestinasi oleh kasih karunia, maka diberikan darahnya merawat kita. Amin. Disinilah mereka. Jadi saudaraku, supaya kita bisa melihat bahwa darah anak domba masih kesempatan bagi mempelai wanita. Lihat sejarah itu, brother sister. Ya, lihat sejarahnya. Ya. Terus brother, sekarang perhatikan di sini berapa itu?
Enggak ada. Sekarang perhatikan di sini. 173 di atas, 172 saya rasa itu. Di pertengahan minggu itu 3,5 hari atau 3,5 tahun disebut di situ. Saya baca aja ya. Kalau udah temukan nanti bilang, brother, sudah saya temukan bilang, biar saya berhenti. Sekarang perhatikan di sini sambil dicari. Di pertengahan minggu itu 3,5 hari atau 3,5 tahun. Tepatnya dia merusak perjanjian itu. Perhatikan, dan menyebabkan korban dan persembahan yang akan mereka dirikan sudah. Karena mereka akan langsung kembali dan berkata, udah temukan brother? Belum, pastor. Sudah? Berapa? Sister? Kalau sudah tolong dibaca. Ini mengapa energi ini? Mengurangi energi. 174 bagian ketiga. Iya. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik. Ya, terus. Sekarang perhatikan di sini. Di pertengahan minggu itu. Ya. 3,5 hari. 3,5 tahun tepatnya. Ya. Dia merusak perjanjian itu dengan menyebabkan korban dan persembahan yang akan mereka dirikan sesudah. Sudah, karena mereka akan langsung kembali dan berkata. Sebentar, sebelum itu. Tahan dulu, perhatikan. 3,5 tahun, 3,5 hari, sudah Yesus pakai di dalam pelayanannya. Karena penghitungannya tadi sampai ke kolam baptisannya Yesus, kan begitu kan? Amin? Dan dari kolam baptisan dia melayani, dari kolam baptisan ke padang gurun. Dari padang gurun dia berkhotbah. Amin? Masih ingat khotbah Yesus yang pertama? Berbahagia, 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 berbahagia. Haleluya. Dia terus masuk ke pelayanan, mujizat, mujizat, mujizat. Itu 3,5 tahun. Dan dia lebih banyak melayani di utara. Bukan di selatan. Selama 3,5 tahun itu kalau bisa dibagi, saudaraku, kira-kira dia ada 3 tahun lebih berapa bulan ada di sana. Di utara. Dia hanya sedikit di selatan melayani. Perhatikan. Nah, dikatakan di pertengahan itu berarti kalau sudah nanti minggu ke-70 itu digenapi 3,5 tahun, mempelai sudah ada di angkasa, kan begitu tadi? Amin, saudaraku. Apa yang akan terjadi? Maka dia akan mengingkari perjanjian yang di kitab Daniel ada di situ. Amin. Terus baca brother, dibaca. Tepatnya dia merusak perjanjian itu dan menyebabkan korban dan persembahan yang akan mereka dirikan. Di sini apa yang dikerjakan dia di sini? Apa yang menyingkirkan seorang yang diurapi. Amin. Dan apa yang akan dikerjakan di sini? Sama halnya bagi kita sebelum 3,5 tahun untuk menyingkirkan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah meraibkan kita. Amin. Sudah baca di Wahyu 12 saya rasa itu. Tuhan sudah meraibkan kita. Tapi di sini pola itu akan terjadi. Maka sebagaimana yang diurapi disingkirkan di sini, maka di sini pun akan disingkirkan yang diurapi. Siapa yang diurapi? Siapa tadi yang diurapi? Yang berkhotbah pertama. Banyak mujizat dilakukan, diadakan. Begitu tadi dibaca. Dua nabi Tuhan, Musa dan Eli, mereka akan disingkirkan. Lalu siapa lagi? Anggotanya, siapa anggotanya? 144.000 dan siapa lagi? 5 gadis bodoh. Karena di dalam mereka penyembahan, di dalam mereka diurapi, maka disingkirkan. Di sini yang disingkirkan adalah Yesus. Kan begitu kan? Di kedatangan dia yang pertama. Maka di sini yang disingkirkan adalah 2 saksi, 144.000 plus 5 gadis bodoh. 70 minggu Daniel disampaikan di situ. Terus brother dibaca. Sekarang lihat, kalian semua adalah gereja-gereja. Kalian dapat diterima ke dalam patung ini bagi binatang itu. Ya.
kita akan punya sebuah persekutuan. Ya. Kita akan singkirkan paham komunis itu. Ya. Kita akan benar-benar melenyapkan semua paham komunis itu, paham? Ya. Dan mereka dapat melakukannya, paham? Ya. Dan mereka akan melakukannya. Tetapi lihatlah sekarang dan mendirikan bagi penyembahan setiap hari, korban akan kembali ke kota itu ketika bait suci dibangun kembali. Ya. Dan raja ini yang akan datang di pertengahan minggu ini akan merusak perjanjiannya dan menyingkirkan korban ini seperti yang sudah saya katakan. Ya, terus. Dia akan menyerak-nyerakkannya. Dan apa yang akan dia lakukan pada akhirnya sampai pemusnahan itu? Dan perhatikan, sayap kekejian untuk membuat kehancuran. Ya, terus. Sayap kekejian. Apakah sayap kekejian? Kenajisan, paham? Untuk membuat kehancuran. Apakah itu? Untuk melenyapkan sayap kekejian ini akan melenyapkan hal itu. Ya. Sayap kekuasaan Romawi untuk menaklukkan semua perawan yang tertidur. Ya, perhatikan. Siapa perawan yang tertidur? 5 gadis bodoh. Ya, terus. Orang-orang Yahudi dan Serat. semua. Ya. Dan semua. Kita semua harus menjadi orang Roma. Atau kita tidak akan berarti apa-apa. Perhatikan, brother sister. Kita semua harus menjadi Roma atau tidak berarti apa-apa. Maka perjanjian yang sudah dibuat akan mereka ingkari ketika 70 minggu Daniel itu. Diingkari bersama orang Israel. Brother sister. Haleluya. Perhatikan. Mengarah ke sana. Saudara perhatikan. Haleluya. Saudara baca terus ke 70 minggu Daniel itu. Saya yakin saudara terinspirasi. Sehingga walaupun mungkin subjek agak berat, saya sampaikan hari ini, saudara sudah pasti akan bisa enjoy untuk membacanya. Amin. Haleluya. Perhatikan, ini bicara Daniel 12. Haleluya. Di sini. Karena Tuhan sudah memperlihatkan kepada dia. Brother sister. Daniel 12 diperlihatkan di sini. 3,5 tahun. Tuhan datang untuk mengambil nama-nama tersebut. Kan itu Daniel 12? Haleluya. Di 3,5 tahun. Brother sister. Amin. Pastikan bahwa darah anak domba masih ada di sini. Amin. Urapan Nabi Elia. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Glory.